Baiklah, hai Debers di rumah, kembali lagi bersama saya Nurul Aisyahrini di Deports Doa Bangsa Podcast. Masih dengan tamu yang sangat istimewa yaitu Bapak Haji Ayab Zaki selaku pendiri Yayasan Pembinaan Pendidikan Doa Bangsa dan juga Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa. Selamat siang Bapak, apa kabar nih? Baik Kak Nurul. Oke, selama ini ngapain aja nih Pak? Karena kita kan sudah 2 minggu nih Pak tidak ada podcast nih. Jadi ngapain aja nih Pak keseharian dari Bapak? Oh kebetulan sibuk kemarin kan baru selesai witness LSP. Jadi alhamdulillah FKDB punya lembaga sertifikasi yang sudah diakui oleh BNSP, LSP Pertani ya. Dan itu adalah salah satu lembaga yang untuk mensertifikasi profesi di bidang pertanian. Ada 6 skema. Alhamdulillah ya. Jadi orang Sukabumi sekarang udah boleh tuh ya mensertifikasikan keahlian di bidang pertanian supaya bisa bekerja di berbagai wilayah seluruh Indonesia yang sekarang harus syaratnya adalah punya sertifikasi profesi. Oh, jadi sertifikasi profesi ini sudah bisa sama kita nih Pak ya, Bisa, disertifikasi? bisa. Oh, berarti Debers di rumah sudah bisa ini ya Pak? Bisa. Nah, kemarin ada 5 orang dari penyuluh-penyuluh di Kabupaten Sukabumi yang langsung disaksikan oleh kepala wakil kepala BNSP. Langsung dia meninjau ke sini melihat untuk pelaksanaan daripada uji kompetensi dan sudah dinyatakan lulus ya. Seperti itu. Oh, apakah program LSP ini Pak salah satu program mensejahterakan masyarakat nih Pak di bidang FKDB? Oh tentu saja, karena FKDB punya misi membangun satu ekosistem dan ekosistem itu melahirkan kesejahteraan kemakmuran. Memang ini satu misi yang paling susah dan sulit karena memang dari dulu, dari sejak Indonesia merdeka ya digaungkan Indonesia sejahtera, adil dan makmur, tapi kenyataannya memang masih banyak ketimpangan-ketimpangan. Tapi kita terus berjuang, optimis. Nah, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik ya. Tapi kita akan terus bekerja membawa misi kesejahteraan kemakmuran dengan berbagai cara yang kita miliki. Salah satunya adalah lembaga sertifikasi profesi. Oh, berarti lembaga ini adalah step by step dari FKDB untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ya Pak? Betul. Nah, gimana nih, apakah ada prospek kedepannya nih Pak dari FKDB untuk nantinya semakin mensejahterakan dan juga memakmurkan? Tadi kan Bapak bilang mensejahterakan dan memakmurkan nih. Nah, mungkin dari Debers di rumah pengen tahu nih dari FKDB-nya seperti apa gitu Pak? Ya, FKDB tentu saja bekerja berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disusun bersama-sama para pendiri. Saya dan teman-teman sebagai pendiri. Jadi di sini FKDB hanya ada 2, satu sebagai pendiri, yang keduanya sebagai mitra. Ya, jadi FKDB bukan berbasis anggota, bukan jumlah anggota. Beda dengan ormas-ormas yang lain. Kalau ormas yang lain kan keanggotaan, adanya mah KTA, kartu tanda anggota. Kalau FKDB tidak, basisnya bukan anggota. Jadi tidak perlu anggota ini banyak karena anggota hanya pendiri dan generasi pendiri. Jadi pendiri, generasi pendiri. Pendiri adalah ya saudara saya dan sahabat-sahabat saya. Jadi kebetulan saya batasi aja pendiri ini adalah dari kalangan saudara saya, adik-adik saya, kemudian sahabat-sahabat saya yang mendirikan yang pada waktu 2005 sampai dengan 2015 bersama-sama saya 2015 mendirikan FKDB. Jadi basis FKDB adalah kemitraan. Jadi seluruh mitra-mitra FKD berada di berbagai wilayah. Siapapun boleh jadi mitra, itu basisnya. Kenapa? Karena yang dibangun oleh FKDB adalah sektor real, pendidikan real. Ya, ada di situ ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, kelak nanti perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah sektor real bidang ekonomi. Ya. Nah itu yang kita bangun sehingga kalau ini tumbuh maka secara otomatis dia punya dampak karena
pendidikan dan ekonomi ini adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kalau dua sektor ini ditingkatkan, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat. Jadi itu masuknya di situ. Barulah FKDB menggaungkan kesejahteraan dan kemakmuran. Hanya di sini FKDB punya satu konsep saling. Ya. Dia tidak bisa FKDB bekerja sendiri karena pasti FKDB bekerja itu bersama mitranya. Mitranya yang juga mau mensejahterakan yang lain, ya, secara otomatis kita bisa bergabung bersama FKDB. Jadi si mitra juga mau, ya, jadi saling mensejahterakan, saling memakmurkan, saling memberikan kasih sayang, saling berbaikan, seperti itulah. Nah ini konsep ini yang sebetulnya konsep sangat-sangat sederhana sekali, dari dulu juga udah tahu, ya, istilah sejahtera makmur dari dulu juga tahu, siapapun juga tahu. Tapi bagaimana implementasinya? Nah, implementasinya adalah membangun kemitraan siapapun. Ya. Di sini sudah mungkin sekarang udah lebih dari 300 mitra kita di berbagai wilayah, ya. Dan sekarang sedang terus dibangun dengan pelatihan cukur. Udah jalan loh Kak Nurul. Pelatihan cukur di Kecamatan Sukaraja, pelatihan refleksi udah 3 kecamatan, Sidolo, Nagrak, dan sekarang di Cidahu. Di Cidahu tuh milenial yang belajar refleksinya. Kita bukan melatih keterampilan refleksi, bukan melatih keterampilan mencukur, bukan itu, tapi melatih bagaimana dia bisa berwirausaha di bidang refleksi, bagaimana dia bisa berwirausaha di bidang cukur. Ya. Sebelum dia menjadi wirausahawan, dia diberi keterampilan mencukur dan refleksi. Seperti itu. Jadi dari awal udah disampaikan. Kemudian yang kedua, Anda menjadi mitra. Kelak setelah jadi pengusaha jadi mitra. Ya, kalau dia jadi pengusaha, otomatis dia akan ada kontribusi positif kepada lingkungannya, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Dan punya dampak daya beli yang sangat naik, ya, otomatis seperti itu. Oke, berbicara mengenai implementasi nih Pak, kan ada secara real gitu pelaksanaannya nih Pak, kan kadang-kadang tidak berjalan mulus nih. Ada nggak sih Pak kayak dampak atau misalnya kayak halangan ataupun ada kesulitan-kesulitan pada saat di lapangannya Pak? Ada tidak Pak? Sudah jelas pasti. Yang jelas yang pertama ini, tapi tantangan itu adalah menjadi sesuatu yang dinamika. Buat saya, Ayub Zaki, karena udah sering, ya, mendapatkan tantangan yang luar biasa, jadi kalau ketemu tantangan biasa-biasa aja, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak perlu saya sebutkan, kan, tapi tantangan buat saya juga di mana-mana juga ada, dan selalu ada tantangan. Hanya tantangan karena sudah terbiasa dengan tantangan, ya biasa-biasa saja, ya. Nah, yang jelas saya akan terus bekerja, dan pada akhirnya insya Allah dalam waktu tertentu, kalau rule model ini berjalan, ya pastilah masyarakat akan mendukung. Nggak mungkin enggak. Kita lihat aja, ya. Soalnya nih gencar-gencarnya saya bermitra, membuka kemitraan setelah 15 tahun saya terus berkelana ke berbagai wilayah, maka kata sahabat-sahabat saya, 15 tahun kedua katanya. Jadi 15 tahun kedua katanya. Ya, kita sekarang bermitra dengan siapa saja, ya. Bukan, kalau dulu saya membangun kemitraan dengan sahabat saya. Sahabat saya dan saudara saya menjadi pendiri FKDB, ya. Sehingga FKDB nantinya akan dilanjutkan oleh generasi pendiri, ya. Sekarang Nurul nih pendiri nih karena sahabat saya. Nurul kan punya anak, nah anaknya ini akan kelak menjadi pelanjut daripada FKDB. Jadi FKDB akan dilanjutkan oleh generasi pendiri FKDB itu sendiri, dan itu dituang dalam anggaran dasar rumah tangga. Kemudian kerjanya FKDB membangun satu kemitraan, ya, di berbagai wilayah, bukan hanya di Indonesia, mungkin ini nanti dari berbagai negara kita akan buka, ya, terutama kita berbicara dengan orang-orang yang punya talenta, punya keterampilan, punya kemampuan,
Mari kita bersama-sama bermitra dengan FKDB. Seperti itu. Misinya satu, tidak ada lain, merah putih. Ya. Misinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita akan komitmen dengan cita-cita para pendahulu kita, cita-cita pahlawan kita, bahwa Indonesia ini harus sejahtera dan makmur. Seperti itu. Oke, berbicara mengenai basis kemitraan, tadi kan menyinggung sedikit sektor ekonomi dan pendidikan nih Pak. Kan kalau pendidikan dan ekonomi itu sedikit berbeda ya Pak, bahkan berbeda gitu. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara sektor ekonomi dan pendidikan tersebut Pak? Jadi gini, memang sangat berbeda. Dia pendidikan jalan sendiri pendidikan. Kemudian ekonomi juga sendiri karena agak berbeda ininya. Nah, hanya ada sekian persen dari hasil ekonomi ini yang diserahkan kepada yayasan untuk melakukan aktivitas pendidikan. Jadi pendidikan aja sesuai dengan kurikulum atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dan saya nggak bisa dari kurikulum ini meminta harus begini, nggak bisa. Paling ada satu muatan lokal. Ya kalau misalnya di FKDB baca tulis Al-Quran lah kira-kira seperti itu. Ya, muatan lokalnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nggak tetap core-nya dari kurikulum ikuti pemerintah, semuanya ikuti pemerintah. Sehingga kita memang jadi salah satu juga loh sekolah penggerak ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai ke tujuan akhir dari FKDB ini apa sih Pak? Karena kan banyak dari program kerja FKDB yang sudah terbangun dan sudah sukses nih Pak. Nah, tujuan sampai akhirnya sudah berapa persen nih Pak untuk mencapai tujuan dari FKDB tersebut? Sebetulnya ini ya, kita baru memulai. Jadi Nurul kita baru memulai, belum. Cuman kemarin 15 tahun itu adalah latihan. 15 tahun ini latihan, trial and error. Ya. Kita banyak sekali kegiatan yang gagal yang dikerjakan, yang salah yang kita kerjakan dan lain sebagainya. Nah, dari kesalahan dan kegagalan ini melahirkan satu konsep, ya, termasuk pekerjaan apa yang harus kita kerjakan, ekonomi apa yang harus kita kerjakan. Tidak semua kegiatan, karena semuanya mengandung satu resiko. Kita ternak lele pernah gagal, ya, bikin jamur pernah gagal, kemudian lagi ternak ayam juga gagal, ya, kemudian ternak domba pernah gagal, tapi saya jalan lagi, ya, ternak sapi pernah gagal, saya jalan lagi. Jadi memang ada kalau sekarang udah ketemu, alhamdulillah perjalanan 15 itu ketahuan, oh harus begini. Sehingga kalau kan mau bermitra dengan FKDB supaya tidak gagal, ya udah mudah saja, ya. Yang hanya satu kata aja, mau. Kalau mau jujur udah pasti ini seperti itu, ya. Ya itu kan tadi kalau nanti bersama-sama dengan FK, satu nggak boleh punya utang dulu. Untuk usaha awal itu nggak boleh punya utang dulu. Kalau usaha awal langsung punya utang, nanti belum apa-apa sudah harus bayar bunga dan pokok, ini yang jadi berat. Sementara usaha ini, karena yang kita gelutin adalah bukan usaha besar, bukan usaha yang korporasi, atau bukan juga usaha yang menengah, tapi usaha kecil, mikro dan kecil dan mikro, seperti itu. Oke, kalau misalnya Nurul nih Pak ingin bermitra dengan FKDB nih, apakah ada jaminan nih Pak, misalnya sampai dikawal Nurul sampai sukses gitu, apakah ada jaminannya Pak? Nggak ada jaminan sih, nggak ada. Yang penting Nurul mau. Kalau yang mau kan sama-sama saling. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pernah belum saya jawab, sampai kapan suksesnya itu, sampai kapan? Jadi belum ada target sukses sampai, belum. Kita lihat aja. Jadi saya belum menentukan, tapi berapa volume, berapa jumlah mitra-mitra kita di tahun 2021. Nanti di berapa jumlah mitra-mitra kita di 2022 terus meningkatnya. Nah, kemudian berapa aset FKDB secara total dari tahun 2021, 2022 terus selanjutnya sampai 2035 umpamanya. Nah, itu nanti akan di indikatornya ada, ya. Tapi kalau misalnya FKDB-nya nggak tumbuh, sudah bisa dipastikan mitra pun juga nggak tumbuh. Jadi tumbuhnya mitra maka tumbuhnya FKDB, tumbuhnya FKDB maka tumbuh menjadi mitra-mitra kita, seperti itu.
Nah, alhamdulillah sekarang yang peternakan sapi nambah terus Nur. Sekarang yang udah inden order udah ada 6 ekor sapi. Udah selesaikan dulu kandangnya. Ya. Kalau kandangnya selesai, mau cari rumput setiap hari, ya, kemudian bikin kandangnya jangan jauh-jauh dari rumah, kalau bisa di belakang dapur gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya keamanannya dan lain sebagainya. Bikin ya ada kandang ya FKDB isi. Seperti itu. Namanya paruan sapi ya. Seperti itu. Apa sih Pak yang membuat Bapak yakin gitu dengan memulai usaha-usaha baru dengan banyaknya trial and error yang tadi gitu Pak? Trial error kan udah dilakukan 15 tahun yang lalu dari 2005 sampai saya tutup buku 2020 Desember. Sekarang 2021 nggak ada lagi kata gagal dan salah. Nah, kalaupun ada satu kegagalan itu dinamika perjalanan yang akan terus kita jalankan. Contoh buka toko material ternyata ya udah jalan terus, tidak berhenti gitu. Seperti itu. Jadi sekarang kita punya satu pola. Nah, insya Allah saya sendiri juga akan bergerak lagi masuk ke dunia logam nih kan Nurul. Itu duniaku. Ya, jadi dunia manufaktur kita membuat ya pabrik juga di Cibatulik nih ya, ARM ya, PT AM itu Ajaki Reindo Manufaktur ya, kemudian ada PT ACS ya, insya Allah nanti ada beberapa PT-PT lagi yang khusus di bidang manufaktur ya, jadi memang DNA saya manufaktur, maka 2021 kita mulai lagi ya, karena saya punya kemampuan di situ. Ya. Insya Allah kita lihat aja. Ya, mudah-mudahan terus tumbuh. Sektor pertanian, sektor manufaktur, nah, sektor yang kemarin saya belum berjalan tuh ya sektor keuangan ya. Sektor keuangan DNA saya tidak di situ. Oke, yang membuat Bapak semakin yakin nih memulai hal-hal baru nih Pak, apa sih Pak? Boleh berbagi nggak sama kita? Hal yang baru sebetulnya nggak ada yang baru ya. Menurut Kanur aja baru. Kalau saya sih sesuatu yang sudah saya alami saya kerjakan. Jadi kalau karena kebetulan kan usianya kita beda ya. Saya udah 56 tahun. Jadi mulai saya bekerja di usia muda 23 tahun ya, ya sudah 56 tahun ya 33 tahun ya cukup memakan waktu yang cukup lama ya. Saya bersama-sama dengan kawan-kawan yang sekarang sudah pada meninggal seperti itu, jadi ya tinggal membuka aja, Nurul pengen apa sih ya, kita akan buatkan, kita lihat nanti tuh di Kecamatan Sukaraja ya, di Nagrak udah tahu belum, kan udah ada refleksi ya yang baru kita latih didik ya, dapat ada 4 orang ya, terapisnya buka sekarang jalan. Coba lihat di depan kecamatan, itu adalah salah satu contoh ya membangun kemitraan bersama BUMDes Desa Cihanjawal. Ya. Nanti di Cidolog yang mudah-mudahan juga dengan mungkin salah satunya dengan KUD, salah satu KUD kita akan bermitra juga di daerah Cidolog ya. Kemudian nanti di Sukaraja, selanjutnya nanti di Cidahu. Insya Allah tiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi tahap pertama, jadi kita fokus sampai 2023 akhir, Desember 2023 menjelang 2024 kita akan fokus membangun kemitraan-kemitraan di Kabupaten. Salah satu sampel. Kalau ini berhasil, insya Allah akan saya kembangkan di Jawa Barat, saya kembangkan di Pulau Jawa. Nah, di luar Pulau Jawa udah lebih dulu ya, dari 2005. Nah, Pulau Jawa baru mulai pelan-pelan. Mitra kita juga ada salah satunya di Jogja, khusus bidang peternakan sapi. Ya. Insya Allah kita juga akan bikin kandang sapi di sana, di daerah Jogja ya. Kenapa? Karena di sana dekat UGM. Biar UGM-nya, profesor bidang peternakannya bisa bantu kami, bantu kita untuk meningkatkan kualitas budidaya sapi seperti itu. Ya. Di sana kan juga ada Batu Raden, Balai Benih dan lain sebagainya. Kita juga bermitra juga dengan Balai Benih. Seperti itu. Karena memang instrumen FKDB ini akan bersinergi
atau bersama-sama dengan instrumen-instrumen pemerintah yang sudah dibangun. Ya, regulasi-regulasi pemerintah yang sudah dibangun. Jadi kalau peternakan sapi kita dengan balai benih, konsultasinya dengan perguruan tinggi. Di situ ada ahli-ahli ya di bidang keilmuan apa saja seperti itu kan. Kita nanti dengan personnya, dengan orangnya, IPB ya, dengan profesor untuk mengembangkan tempe kan dari IPB kan, profesor dari IPB seperti itu kita jalankan ya. Kemudian keuangan saya dengan Unpad ya, kan ada kan Pak Agus kan dari Unpad juga itu. Seperti itu kita akan terus bermitra dengan lembaga pendidikan dan profesional di lapangan. Seperti itu. Terakhir nih Pak, tadi Bapak sedikit menyinggung mengenai prospek yang akan berjalan sampai ke luar negeri. Nah, sampai sejauh mana nih Pak? Apa aja sih yang sudah dipersiapkan untuk mencapai ke arah sana nih Pak? Ya, saya sekarang sedang berkomunikasi dengan ASEAN, salah satunya dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam untuk pelatihan-pelatihan karena di sana ada pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja yang cukup baik ya, cukup bagus, dan insya Allah MOU ini akan ditandatangani nanti tanggal 29 September ya. Saya karena kebetulan saya sendiri juga wakil ketua dari HIPKI ya. Jadi insya Allah kemudian itu menjadi jalur kita untuk masuk kepada perguruan tinggi ya. Yang kedua, kemarin saya juga udah pertemuan dengan salah satu rektor Unsia, tahu Unsia nggak? Universitas Cyber ASEAN. Ya, itu udah kita, dan dia juga memiliki ruang, dan insya Allah lulusan SMA di sini nanti ada ya paling tidak 1-2 orang yang harus kuliah di Unsia ya, seperti itu. Kita sudah bicara ke rektornya, nanti saya kasih lah. Nah, ini terobosan itu kan pusatnya Unsia ini kan Korea. Dia memang dari Korea. Nah, ada di Indonesia ini ya, tapi dia lebih mempromosikan Koreanya, sehingga dia Indonesia, tenaga Indonesia bisa bekerja di Korea. Kemudian teknologi yang di Korea bisa dikombin dengan Indonesia seperti itu. Jadi seperti itu, baru itu yang sudah real ya. Kalau dengan negara-negara lain masih belum, tapi jaringan dengan Amerika, dengan Australia itu sudah kita komunikasi. Wah, semakin lama pembahasannya semakin menarik ya Pak ya. Semakin minggu pembahasannya semakin menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Debers yang di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ingin ada yang dipenasarankan, bisa komen langsung di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan informasi mengenai Doa Bangsa TV. Oke Pak, ada kata-kata yang ini Pak untuk Debers? Selalu semangat. Ingat, kalau kita bekerja fokus, ambil satu, kerjakan fokus, dan terus semangat. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai jumpa Debers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.